Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya mengajak setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini untuk ayo kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya dalam hidup kita harus perkatakan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dalam keseharian kehidupan kita banyak hal yang seringkali membuat iman kita bergoncang, iya kan? Banyak hal yang seringkali membuat iman kita down. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan dan perlu perkatakan firman. Agar apa? Agar iman kita timbul, dan ketika iman kita timbul, maka kita bertindak melakukan perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak juga setiap umat Tuhan, ayo melayani bersama-sama dengan saya. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuatkan melalui firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah diteguhkan iman kita melalui firman Tuhan. Sekarang saatnya kita menguatkan orang lain. Kita dipersiapkan, kita diperlengkapi untuk menguatkan orang lain, sehingga orang lain yang nanti sudah dikuatkan juga melakukan hal yang sama, sehingga akhirnya banyak-banyak jiwa dimenangkan, banyak-banyak jiwa dikuatkan, dan banyak-banyak jiwa menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ayo bagikan kembali renungan singkat ini melalui sosial media kita, sehingga penuhi sosial media kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka banyak orang bisa mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kami ada di hari terakhir, di minggu pertama di bulan yang baru ini, di bulan Februari ini. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang menopang kami, yang memampukan kami untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh mengerjakan hal-hal yang bisa kami buat, yang bisa kami kerjakan, itu pun karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Dan ini sangat-sangat basic, ini sangat-sangat dasar dalam kehidupan iman Kristen. Karena kemarin saya sudah bahas tentang kerinduan Tuhan adalah memberkati anak-anak Tuhan. Tapi kita mesti mengerti dulu bahwa dosa dan kekudusan Allah tidak bisa dipertemukan, tidak bisa satu. Itu sebabnya Alkitab jelas katakan bahwa yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan manusia adalah dosa. Yang menjadi kesulitan untuk Tuhan memberkati anak-anak Tuhan adalah dosa kita yang kita buat. Itu sebabnya penting untuk kita tinggal dalam kekudusan. Karena Alkitab jelas katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah, dalam Ibrani 12 ayat 14. Amin. Tidak ada seseorang pun yang bisa mengalami kuasa Tuhan kalau dia tidak tinggal dalam kekudusan. Itu sebabnya Yosua pasal 3 ayat 5 Alkitab bilang begini. Ini yang disampaikan Yosua kepada umat Tuhan ketika mereka akan melihat kuasa Tuhan. Karena pesan ini disampaikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi jelas kalau engkau mau melihat perbuatan Allah yang ajaib dalam hidupmu, kuduskan dulu dirimu. Kita harus tinggal dalam kekudusan. Karena kekudusan adalah kedahsyatan kuasa Allah. Di dalam kekudusan Tuhan berkuasa. Di dalam kekudusan hidup manusia, maka Tuhan yang berperang menggantikan kehidupan kita. Wow, ini sangat powerful, dan itu sebabnya di hari-hari yang jahat ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan nantinya akan diseret oleh iblis untuk hidup dalam apa? Perzinahan, untuk hidup dalam kenajisan, untuk hidup dalam hawa nafsu. Kenapa? Karena ketika manusia tinggal keluar dari kekudusan Tuhan, maka mereka tidak akan pernah bisa mengalami kekuasaan kedaulatan Allah dalam kehidupan mereka. Ini yang iblis mau jebak. Dia nggak pusing kita datang beribadah ke gereja setiap hari, bahkan nggak pusing kita menyembah Tuhan. Dia nggak pusing, iblis nggak pusing ketika dia melihat kita berdoa, nangis-nangis, saudara. Tapi dalam kehidupan kita akan diseret untuk kita ikut
jauh keluar dari kekudusan Tuhan. Karena hanya dalam kekudusan kita akan melihat kuasa Allah. Ya kan, benteng itu dalam Daniel dikatakan kekudusan adalah benteng. Dan itu yang akan dinajiskan di akhir zaman. Sehingga akhirnya kita anak-anak Tuhan tinggal dalam kenajisan, tidak lagi kudus dalam pikiran, kudus dalam tutur kata, kudus dalam sikap perbuatan kita. Akhirnya kita keluar dari kekudusan, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Makanya Yosua diingatkan oleh Tuhan, ayo kuduskan dirimu hari ini, besok, gak pakai lama saudara. Engkau menguduskan dirimu hari ini, besok engkau akan lihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Izinkan saya hari ini mengingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Engkau mau melihat pertolongan Tuhan, engkau mau melihat pembelaan Tuhan, engkau mau melihat jalan-jalan yang ajaib dari Tuhan dibukakan dalam hidupmu, tinggal dalam kekudusan Tuhan. Bilangan 11 ayat 18. Hal yang sama juga dinyatakan. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Lihat, hari ini kita kuduskan supaya besok kita melihat kemuliaan Tuhan. Makanya firman Tuhan diingatkan, kuduskan dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Lihat saudara, engkau mau melihat perkara-perkara ajaib, engkau mau melihat kedahsyatan tangan Tuhan, engkau mau melihat kuasa Tuhan nyatakan dalam hidupmu, kuduskan dirimu. Sederhana. Ada banyak anak-anak Tuhan ngarepin sesuatu yang dahsyat tapi tidak mau tinggal dalam kekudusan. Makanya akhirnya ada banyak suami-suami yang hidup dalam perzinahan, istri-istri yang berselingkuh. Karena apa? Karena yang kerinduan iblis adalah menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga, sehingga keluarga-keluarga anak-anak Tuhan tidak mengalami kuasa Tuhan. Keluarga-keluarga anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan. Dan pada akhirnya iblis bisa merebut satu persatu. Anak-anak dihancurkan, istri dihancurkan, suami dihancurkan, generasi dihancurkan. Itu kerinduan setan. Dimulai dari apa? Dimulai kita keluar dari kekudusan Tuhan. Karena benteng itu adalah kekudusan. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, ayo saya ajak setiap anak-anak Tuhan yang secara khusus mendengarkan firman Tuhan, dimanapun saudara berada, belajar tinggal dalam kekudusan Tuhan. Memang di dunia yang semakin hari semakin jahat ini, kekudusan semakin langka. Gaya hidup pacaran orang-orang muda semakin liar, semakin menakutkan. Cara hidup suami istri semakin menakutkan. Udah saling berzina, saling berselingkuh. Akhirnya iblis masuk dalam rumah tangga. Hari ini, ayo. Kalau engkau mau mendengar, engkau mau melihat kuasa Allah nyatakan dalam hidupmu, firman Tuhan sudah mengingatkan, kuduskan dirimu hari ini. Maka gak pakai lama bos, besok engkau akan lihat perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Kuduskan dirimu hari ini, maka besok engkau akan lihat perkara-perkara ajaib Allah kerjakan dalam hidupmu. Jelas, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Saya berdoa agar umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam perenungan firman Tuhan setiap hari, kita terus mengingat bahwa kekudusan Tuhan itu mutlak harus kita hidupi dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Perkara-perkara dahsyat akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kekudusan adalah benteng yang menjaga hidup kita untuk tetap terkonek, terhubung dengan pribadi Tuhan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hal-hal yang sudah Tuhan bukakan dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan untuk tetap tinggal dalam kekudusan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Dan hari ini kami diingatkan, jika kami mau melihat hal-hal yang dahsyat yang akan Allah buat dalam hidup kami, kami harus belajar tinggal dalam kekudusan. Kami harus belajar mengatakan tidak kepada dosa. Kami harus belajar mengatakan tidak kepada keinginan-keinginan dunia di dalam nama Yesus. Amba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Izinkan mereka melihat mujizat Tuhan tatkala mereka tinggal dalam kekudusan Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Tetaplah tinggal di dalam kekudusan Tuhan. Karena dalam kekudusan kita melihat perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara ajaib Allah kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.